Dengar, setiap pernikahan punya rahasianya sendiri. Tapi bagaimana jika rahasia itu bukan sekadar lupa membuang sampah, melainkan serangkaian kebohongan yang siap menghancurkan seluruh hidupmu? Ini adalah kisah Maya, yang harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pria yang ia cintai seumur hidupnya, adalah dalang di balik kehancuran terbesarnya. Rumah keluarga Ardiansyah selalu terlihat sempurna dari luar. Terletak di kawasan elit, dengan taman yang tertata rapi dan lampu-lampu temaram yang hangat. Selama 7 tahun, Aris dan Maya dianggap sebagai pasangan idaman. Aris adalah seorang direktur pemasaran di perusahaan teknologi terkemuka, sementara Maya adalah seorang kurator seni yang sukses. Namun, kebahagiaan itu mulai terasa seperti panggung sandiwara bagi Maya. Semuanya dimulai dari hal-hal kecil, ponsel yang mendadak dipasangi kata sandi baru, jam pulang yang semakin larut dengan alasan rapat mendadak, dan aroma parfum asing yang sesekali tertinggal di kemeja. Aris. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Aris pulang pukul 2 dini hari. Lembur lagi, tanya Maya, suaranya tenang namun tajam di tengah keheningan ruang tamu. Aris terlonjak, ia tidak menyangka Maya masih terjaga. Iya, sayang, proyek peluncuran aplikasi baru benar-benar menguras waktu. Aku capek sekali. Aris mencium kening Maya, sebuah kecupan yang biasanya terasa hangat, kini terasa hambar dan mekanis. Saat Aris pergi ke kamar mandi, ponselnya yang tergeletak di atas meja ruang tamu menyala. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor tanpa nama. Terima kasih untuk malam ini. Kabari kalau sudah sampai rumah. Jantung Maya seakan berhenti berdetak. Ia tidak membuka pesan itu, tapi bayangan kalimat tersebut terus menghantuinya. Investigasi yang menyakitkan. Maya bukan tipe wanita yang konfrontatif tanpa bukti. Selama 1 minggu berikutnya, ia mulai mengamati. Ia menemukan mutasi rekening yang aneh, beberapa penarikan tunai dalam jumlah besar dan pembayaran di sebuah toko perhiasan mewah yang tidak pernah ia terima barangnya. Puncaknya terjadi ketika Maya memutuskan untuk mendatangi kantor Aris tanpa pemberitahuan. Pak Aris sudah keluar sejak jam 2 siang tadi, Bu, ujar sekretaris Aris dengan wajah bingung. Katanya ada janji temu dengan klien di luar. Maya tersenyum getir. Klien mana ya, kalau boleh tahu? Beliau tidak menyebutkan, tapi beliau pergi membawa tas kecil yang biasanya berisi pakaian ganti. Dunia Maya seakan runtuh. Pakaian ganti. Aris bilang dia ada rapat sampai malam. Maya kemudian mengaktifkan fitur Find My Phone yang sempat ia sinkronkan dengan tablet di rumah secara diam-diam beberapa hari sebelumnya. Sinyal GPS menunjukkan Aris berada di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Konfrontasi di ambang pintu. Maya memacu mobilnya dengan tangan gemetar. Di lobi apartemen tersebut, ia menunggu. Keberuntungan, atau mungkin kesialan, berpihak padanya. Ia melihat Aris keluar dari lift bersama seorang wanita muda. Mereka tampak sangat akrab, bahkan Aris merangkul pinggang wanita itu dengan protektif. Maya tidak berteriak. Ia keluar dari mobil dan berdiri tepat di depan mereka. Jadi, ini klien yang membuatmu harus lembur setiap malam, Aris. Suara Maya bergetar, namun matanya menatap tajam. Wajah Aris pucat pasi. Ia melepaskan rangkulannya seolah-olah tersengat listrik. Maya, kamu sedang apa di sini? Aku sedang melihat kebenaran, jawab Maya dingin. Kebenaran yang selama ini kamu bungkus dengan kata-kata manis dan kerja keras palsu. Wanita di samping Aris tampak bingung. Aris, siapa dia? Kamu bilang kamu sudah bercerai. Kalimat itu bagai belati yang menghujam jantung Maya. Aris tidak hanya berselingkuh, ia telah menghapus keberadaan Maya dari status hidupnya demi memikat wanita lain. Labirin, kebohongan, perdebatan berlanjut di rumah. Aris berlutut, menangis, dan memohon ampun. Ia mengeluarkan 1000 alasan klasik, kesepian karena Maya terlalu sibuk dengan galerinya, tekanan pekerjaan, hingga klaim bahwa wanita itu hanyalah pelarian sesaat. Aku melakukannya karena aku merasa kau tidak lagi membutuhkannya, Maya. Kau terlalu mandiri, kau terlalu hebat, aku merasa tidak punya peran di hidupmu. Seru Aris membela diri. Maya tertawa pedih. Jadi ini salahku, karena aku bekerja keras untuk membantu keuangan kita saat perusahaanmu hampir bangkrut 2 tahun lalu, itu memberimu izin untuk mengkhianatiku. Kebohongan Aris ternyata lebih dalam dari sekadar perselingkuhan. Dalam pertengkaran itu,
Terungkap bahwa Aris telah menggunakan uang tabungan pendidikan anak mereka untuk membiayai gaya hidup mewahnya bersama wanita selingkuhannya dan menutupi utang judi online yang selama ini ia sembunyikan. Kau bukan hanya membohongi aku sebagai istri, Aris. Kau membohongi masa depan anak kita, bisik Maya dengan nada yang sangat rendah namun mematikan. Keputusan terakhir, malam itu, Maya mengemasi barang-barangnya. Ia tidak ingin mendengar satu kata pun lagi. Baginya, pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi soal integritas. Sekali integritas itu hancur, pondasi rumah mereka telah menjadi abu. Aris mencoba menahan pintu. Kita bisa perbaiki ini, Maya. Kita ke konselor pernikahan. Aku akan berubah. Maya menatap Aris untuk terakhir kalinya. Di matanya, pria yang ia cintai selama 7 tahun itu kini tampak seperti orang asing yang menyedihkan. Kebohongan itu seperti rayap, Aris. Kau tidak melihatnya bekerja, tapi saat kau sadar, seluruh rumah sudah keropos dan siap ambruk. Aku tidak ingin tertimbun di dalamnya saat rumah ini runtuh. Maya melangkah keluar, membawa koper dan harga dirinya. Di balik kemudi, ia menangis sejadi-jadinya, namun ada perasaan lega yang mulai tumbuh. Kebenaran memang menyakitkan, tapi ia jauh lebih baik daripada hidup dalam kepalsuan yang nyaman. Fajar baru, 6 bulan kemudian, proses perceraian selesai. Maya kini tinggal di apartemen kecil yang dekat dengan galeri seninya. Hidupnya tidak lagi sempurna, seperti dulu dalam pandangan orang lain, tapi ia merasa lebih hidup. Aris, ia kehilangan pekerjaannya karena skandal di kantor dan kini harus berjuang melunasi utang-utangnya sendirian. Suatu sore, Maya duduk di teras galeri sambil menyesap kopi. Ia menyadari bahwa kebohongan suami mungkin telah menghancurkan pernikahannya, namun itu juga yang menyelamatkan dirinya dari kehidupan yang dibangun di atas pasir hisap. Ia kini siap melukis kanvas barunya, kali ini dengan warna-warna yang jujur. Bayang-bayang masa lalu flashback. Untuk memahami betapa hancurnya Maya, kita harus melihat bagaimana mereka bermula. 10 tahun yang lalu, Aris dan Maya adalah sepasang kekasih di universitas. Aris bukan siapa-siapa, ia hanya pemuda dari desa dengan satu setelan jas murah untuk wawancara kerja. Aku berjanji, Maya, bisik Aris suatu sore di bangku taman kampus. Suatu saat nanti, aku akan memberimu dunia. Aku akan menjadi laki-laki yang paling bisa kau andalkan. Maya, yang datang dari keluarga terpandang, melepaskan semua kenyamanannya demi mendukung Aris dari nol. Ia pernah menjual perhiasan warisan ibunya hanya untuk membantu Aris membayar modal usaha pertamanya yang gagal. Mereka makan mie instan dibagi dua di kos-kosan sempit, bermimpi tentang rumah besar dengan pagar putih. Kebohongan pertama Aris sebenarnya terjadi di tahun ketiga pernikahan mereka. Namun, saat itu Maya menganggapnya sebagai kebohongan demi kebaikan. Aris kehilangan uang proyek karena tertipu, tapi ia bilang pada Maya bahwa uang itu dipinjamkan pada temannya yang sakit. Maya percaya, kepercayaan itulah yang menjadi racun yang bekerja lambat. Ruang sidang, topeng yang terlepas. 3 bulan setelah penggerebekan di apartemen, suasana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terasa mencekam. Aris tidak datang sendirian, ia membawa pengacara mahal, berusaha keras mempertahankan aset-aset yang sebenarnya sebagian besar adalah hasil kerja keras Maya. Izin yang mulia, pengacara Aris memulai dengan nada provokatif. Klien kami, Pak Aris, mengakui adanya khilafan. Namun, penggugat Ibu Maya, adalah sosok yang dingin dan terlalu fokus pada karir. Hal ini menyebabkan klien kami merasa terasing di rumah sendiri. Maya mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia merasa muak melihat bagaimana Aris mencoba memutarbalikkan fakta. Cukup, Maya berdiri, memotong pembicaraan. Hakim mengetuk palu, meminta ketenangan. Yang mulia, suara Maya bergetar namun tegas. Saya membawa bukti tambahan, bukan hanya bukti perselingkuhan, tapi bukti manipulasi finansial. Maya mengeluarkan tumpukan dokumen. Itu adalah laporan audit independen yang ia pesan secara rahasia. Terungkap bahwa Aris telah memalsukan tanda tangan Maya untuk menjaminkan sertifikat rumah mereka ke bank demi menutupi utang judi dan membelikan apartemen untuk selingkuhannya, Sinta. Aris tertunduk. Ia tidak menyangka Maya akan melangkah sejauh itu. Selama ini ia menganggap Maya adalah wanita lembut yang tidak akan mengerti urusan perbankan yang rumit. Dia tidak hanya mengkhianati ranjang kami, Yang Mulia, lanjut Maya, air matanya kini jatuh. Dia mengkhianati atap tempat kami bernaung.
Dia mempertaruhkan rumah yang saya bangun dengan keringat saya sendiri hanya untuk kesenangan sesaat. Pertemuan terakhir di koridor pengadilan. Setelah hakim mengetuk palu tanda putusan cerai dikabulkan secara verstek karena bukti-bukti yang tak terbantahkan. Aris mencegat Maya di koridor pengadilan. Wajahnya tampak kuyu, janggutnya tidak dicukur selama berhari-hari. Maya, tunggu, panggilnya. Maya berhenti, tapi tidak berbalik. Sinta, dia meninggalkanku, ucap Aris lirih. Setelah dia tahu aku tidak punya uang lagi dan semua aset dibekukan pengadilan, dia pergi dengan pria lain. Aku kehilangan segalanya, Maya. Aku tidak punya siapa-siapa. Maya berbalik perlahan. Ia menatap Aris dengan rasa iba, bukan rasa cinta. Kau tahu apa perbedaan antara aku dan Sinta, Aris? Aris terdiam. Aku mencintaimu saat kau tidak punya apa-apa. Dan aku tetap di sampingmu saat kau jatuh. Tapi kau memilih membuang berlian demi sebuah kerikil yang bersinar karena lampu jalanan. Sekarang, saat lampu itu padam, kau baru menyadari bahwa kau sendirian di kegelapan. Aris mencoba meraih tangan Maya. Beri aku satu kesempatan lagi. Untuk anak kita, Dito. Dito akan lebih bangga memiliki ibu yang kuat daripada memiliki ayah yang hidup dalam kebohongan, jawab Maya dingin. Ia melepaskan tangan Aris dan berjalan menuju pintu keluar, di mana cahaya matahari sore menyambutnya. Membangun kembali dari reruntuhan, kehidupan setelah perceraian tidaklah mudah. Maya harus bekerja 2 kali lebih keras karena rumah mereka disita bank akibat ulah Aris. Ia pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil, namun entah mengapa, udara di sana terasa lebih segar. Tidak ada lagi beban rahasia. Tidak ada lagi kecurigaan saat telepon berdering. Dito, putra mereka yang berusia 6 tahun, mulai terbiasa dengan ketidakhadiran ayahnya. Suatu hari, Dito bertanya, "Ma, kenapa Papa tidak pulang?" Maya berjongkok, menatap mata putranya. Papa sedang belajar menjadi orang jujur di tempat lain, sayang. Dan kita di sini belajar untuk menjadi berani. Maya kembali ke galeri seninya dengan semangat baru. Ia membuat sebuah pameran tunggal bertajuk Fragile Integrity. Karya utamanya adalah sebuah instalasi kaca yang retak namun direkatkan kembali dengan emas, teknik kintsugi. Dari Jepang, pesannya jelas. Sesuatu yang hancur bisa menjadi lebih indah jika kita berani mengakui kerusakannya dan memperbaikinya dengan kebenaran. Akhir dari sebuah kebohongan. 1 tahun berlalu, Aris kini bekerja sebagai staf administrasi biasa di sebuah perusahaan kecil, jauh dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Ia sering berdiri di depan galeri Maya dari kejauhan, hanya untuk melihat mantan istrinya tersenyum dari balik jendela kaca. Ia sadar, kebohongan terbesarnya bukanlah kepada Maya, melainkan kepada dirinya sendiri. Ia merasa bisa memiliki segalanya tanpa harus menjaga apapun. Sementara itu, Maya telah menemukan kedamaiannya. Ia tidak lagi mencari kesempurnaan. Ia belajar bahwa pernikahan yang kuat bukan yang tidak pernah retak, melainkan yang tidak memiliki ruang untuk rahasia gelap di bawah karpetnya. Saat ia menutup galeri malam itu, ia melihat bayangan Aris di seberang jalan. Maya tidak menghampirinya, tidak juga membuang muka. Ia hanya mengangguk kecil, sebuah tanda bahwa ia telah memaafkan masa lalu, tapi tidak akan pernah kembali ke sana. Kebohongan telah menghancurkan satu kehidupan, tapi kejujuran telah membangun kehidupan yang baru. Penutup, cerita ini menggambarkan bahwa dalam setiap kebohongan, ada harga yang harus dibayar. Bukan hanya oleh mereka yang dibohongi, tapi juga oleh si pembohong itu sendiri.